Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yoga Putra Pratama dalam seri PHP dasar. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial dalam PHP dasar untuk bagian pengkondisian. Setelah itu kita akan melanjutkan ke pengulangan functions, array, form, dan database. Baik, sebelumnya langsung saja kita buka folder HTDocs. Kemudian kita duplikat saja dan kita ubah jadi part 4. Kemudian kita buka foldernya di kode editor. Ini yang kemarin lanjutannya. Setelah itu pastikan server kalian dinyalakan dulu agar file PHP-nya kita bisa jalan di browser. Kita close ini saja, kita close juga. Kemudian kita buka localhost, kita ke seri PHP dasar part 4. Oke, nggak ada apa-apa karena saya komentar semua di sini. Ini kita hapus saja. Nah, kita akan mulai dari pengkondisian. Pengkondisian ini yaitu suatu kontrol dalam PHP yang menggunakan suatu kode untuk menentukan suatu kondisi yang kita akan arahkan ke suatu eksekusi yang telah ditentukan oleh pembuat program, yaitu kita sendiri. Jadi kita akan memerintah PHP jika ada suatu kondisi di mana kondisi tersebut memenuhi nilai atau sebaliknya, maka kita akan memerintahkan PHP untuk melakukan sesuatu. Nah, yang untuk pengkondisian itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah if else. If else. Yang kedua ada switch. Nah, pada kali ini kita akan belajar dua ini dulu. Nah, apa tuh if else? Nah, if else ini akan mengeksekusi suatu statement jika kondisinya benar atau memenuhi. Nah, untuk membuat statement if else di PHP ini mirip dengan bahasa lain, bahasa pemrograman lain. Caranya itu dengan membuat if dalam kurung suatu variabel atau kondisi di mana bisa saja variabel itu memenuhi nilai atau kita tentukan nilainya jika variabel tersebut lebih besar daripada 10, maka kode yang ada di dalam sini akan tereksekusi. Seperti ini ya. Pertama kita buat variabel dulu. Kita beri nilai 11. Ini tulisnya tambah dolar. Nah, di dalam sini adalah tempat kita menuliskan statement kita yang akan kita eksekusi jika kondisi ini terpenuhi. Nah, kemudian kita coba tuliskan echo aja, variabel lebih
besar dari 10. Oke, kita coba save dan kita jalankan. Nah, maka di sini akan keluar statement kita yang kita sudah tentukan dari kode program kita. Nah, jadi di sini variabelnya sama dengan 11 karena kita tentukan. Setelah itu kita menggunakan if dalam kurung $ variabel lebih besar dari 10 kurung kurawal echo variabel lebih besar dari 10. Ini menjelaskan bahwa kondisi yang berada dalam sini yaitu memenuhi atau benar, maka statement yang ada dalam sini dieksekusi. Nah, bagaimana dengan else-nya? Else-nya yaitu suatu statement yang akan dieksekusi jika kondisi dalam sini bernilai false atau salah atau tidak terpenuhi. Nah, misalkan echo variabel lebih kecil dari 10, koma. Setelah itu kita ubah ini menjadi 9. Coba kita jalankan. Nah, maka di sini berubah variabel lebih kecil dari 10 karena kondisinya tidak memenuhi. Jadi statement yang berada dalam else ini yang dieksekusi. Nah, bagaimana jika kita ubah ininya lebih kecil dari 10? Nah, ini agak membingungkan karena variabelnya lebih kecil dari 10, tapi di sini kondisinya kita menentukan bahwa variabel ini lebih kecil dari 10. Yang benar adalah variabel lebih besar dari 10. Nah, jika kita membuat suatu pengkondisian, jadi kita juga sesuaikan dengan kondisi yang kita buat. Misalkan seperti ini tidak relevan ya, karena variabel yang di sini itu lebih kecil dari kondisi di sini. Sedangkan jika kondisinya benar, kita menuliskan statement yang salah, yaitu variabel lebih besar dari 10. Nah, maka ini tercetaknya salah ya. Jadi pengkondisian tuh harus sejajar dengan statement yang kita buat saat kondisinya true. Tapi ini bebas ya sebenarnya, karena pemrograman juga bisa menggunakan beberapa tujuan, nggak cuman seperti ini aja. Nah, kita komentar aja. Kemudian ada if else lagi yang selanjutnya. Nah, jika ada lebih dari 3 statement dalam sini atau 3 kondisi, ini nanti aja kita menggunakan else if dulu. Nah, else if ini kita gunakan jika kondisinya lebih dari 1. Misalkan if nilai lebih kecil dari 10, maka kondisinya adalah akan mencetak nilai Anda E. Kita buat variabel nilai dulu. Nanti kita akan isikan dengan nilai, kemudian else if
Oh maaf, salah. Kita buka kondisi lagi, dolar nilai lebih kecil dari 30 dan lebih besar dari 10, maka akan mengeksekusi kemudian kita copy aja. Misalkan ini 50, 30, ini 70, ini 50, ini 90, dan ini 70. Anda E, D, C, B, A. Kita save dan kita tulis di sini 80. Kemudian kita tes jalankan. Maka di sini ada nilai Anda A. Oh, tunggu dulu, ini ada yang aneh ini. Kenapa nilai dan A? Oh, ternyata ada bahasa yang salah. Google Translate-nya otomatis. Kita double translate di site. Oke. Nah, jadi di dalam pengkondisian ini, dulu sepertinya ini fontnya kekecilannya menurut saya. Akan besarkan lagi. Oke. Nah, dalam pengkondisian yang pertama ini kita akan mengecek apakah nilai lebih kecil dari 10. Tidak, maka kita akan lanjut lagi ke berikutnya. Apakah nilai lebih kecil dari 30 dan nilai lebih besar dari 10? Ya, nilai memang lebih besar dari 10 tapi tidak lebih kecil dari 30. Maka lanjut lagi. Kita cek lagi apakah nilai lebih kecil dari 50. Tidak. Maka jika tidak, lanjut lagi. Apakah nilai lebih kecil dari 70? Tidak juga. Maka kita akan lanjut lagi ke sini. Apakah nilai lebih kecil dari 90? Ya. Maka kita cek ke sebelahnya. Apakah nilai lebih besar dari 70? Iya juga. Maka statement ini tidak akan dijalankan. Jadi di dalam statement ini kita juga memiliki operator yang kita bisa gunakan, yaitu dan, kemudian or. Seperti ini or-nya. Nah, jika kita menggunakan or di salah satu nilai yang sini, maka kita akan lihat hasilnya gimana. Kita coba save dulu. Nah, maka yang tercetak adalah nilai Anda D. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita menggunakan OR, jika salah satu kondisi yang ada di sini terpenuhi, maka nilai tersebut yang akan dicetak. Jadi OR dan ini berbeda ya. Karena kalau dan jika salah satu kondisinya benar namun yang satunya salah, maka statement tersebut tidak akan dijalankan. Jadi kondisinya harus terpenuhi kedua-duanya. Oke, selanjutnya kita akan ke switch. Komentar dulu. Nah, switch ini apa sih? Jadi switch ini adalah statement yang memiliki sebuah alternatif untuk seperti if, else, if atau else statement yang mana akan melakukan hal yang sama. Namun perbedaannya di switch ini kita akan mengenal yang namanya break dan case. Nah, apa itu sih?
kita langsung aja praktek. Pertama kita buat suatu variabel, misalkan hari ini sama dengan minggu, bukan, hari ini hari Jumat. Kita buat switch, kemudian kita masukkan variabel yang akan kita cek kondisinya, yaitu hari ini. Nah, setelah itu kita langsung buat kurung awal, kita buat case, misalkan Senin, kita echo hari ini adalah Senin. Kita tutup dengan titik koma, kemudian kita break. Nah, kemudian kita lanjut lagi, taruh di sini saja. Oke. Setelah itu kita buat case selanjutnya, yaitu Selasa, dengan echo hari ini adalah Selasa. Kita break lagi, kita copy saja langsung biar cepat. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan satu lagi hari Minggu. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan defaultnya. Oh maaf, ini saya salah, ternyata bukan titik 2 tapi titik, kita menggunakan titik 2 di sini ya. Jadi case kondisinya dan titik 2, bukan titik koma. Maaf, salah teknis. Nah, defaultnya yaitu echo hari tidak ditentukan. Kemudian kita break. Nah, ini hasilnya seperti apa sih? Kita langsung lihat saja. Nah, yang dicetak adalah hari ini adalah Jumat. Karena bisa begitu. Jadi kita lihat saja dari variabel sini. Variabel hari ini memiliki nilai yaitu string dengan isi yaitu Jumat. Nah, yang pertama adalah switch-nya. Switch ini akan mengecek satu nilai dari variabel yang berada di dalamnya dengan menggunakan case atau kasus, atau bisa dibilang bagian lah. Nah, case Senin ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya ini switch akan mengecek apakah nilai dari hari ini adalah Senin. Nah, jika kondisi itu memenuhi, maka yang dicetak adalah kondisi yang pertama, kemudian di break atau diselesaikan. Jadi tidak akan lanjut mengecek yang selanjutnya lagi. Nah, kemudian kondisi itu sama akan dicek lagi jika ini tidak memenuhi, karena jika memenuhi langsung di break. Nah, jika tidak maka lanjut.
Nah, hari ini bukan hari Selasa, maka lanjut. Bukan hari Rabu juga, maka lanjut lagi. Bukan hari Kamis, maka lanjut lagi. Nah, ketika sudah sampai hari Jumat, maka case ini akan mengeksekusi statement yang ada di dalam sini. Maka hasilnya adalah hari ini adalah Jumat. Kemudian di break atau diselesaikan. Oke. Mungkin tutorial kali ini sampai sini saja. Kita akan review lagi selanjutnya. Kita akan belajar apa? Nah, pada part berikutnya kita akan belajar tentang pengulangan, yaitu loops dan sebagainya. Kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Jadi yang pengkondisian ini sudah selesai. Oke. Saya harap materi ini bisa memberikan penjelasan. Nah, jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya juga pertama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar terus mendapatkan info dari channel ini. Sekian dari saya. Terima kasih.